salam sehat untuk kita semuanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini dengan penuh kesehatan dan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa Surgawi, kami bersyukur atas karunia Tuhan. Engkau memberkati kami, Tuhan memberikan waktu yang indah kepada kami untuk melakukan tugas-tugas kami. Sebelum kami melakukan tugas kami masing-masing, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memberikan kelancaran kepada kami, tuntun kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Yesus, amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membaca bersama dari Mazmur 107 ayat yang 10 sampai 22. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini judul renungan kita adalah lepas dari belenggu dan penyakit. Di dalam Alkitab, dosa merupakan perkara serius sehingga dilambangkan sebagai perbudakan dan penyakit yang parah. Orang berdosa, orang yang berbuat dosa tidak selalu karena menyukainya, melainkan karena iblis mencengkeram dan membuat dia tidak berdaya melepaskan diri dari dosa. Pemazmur mengajak kita bersyukur karena kasih setia Tuhan atas orang berdosa. Di ayat yang 10 sampai 16, umat yang berdosa digambarkan sebagai orang-orang yang dipenjarakan. Gambaran penjara bisa menggambarkan pembuangan ke Babel sebagai akibat dosa umat yang memberontak, sekaligus juga hukuman dosa. Namun di tengah sengsara sebagai akibat dan hukuman dosa, Allah mau mendengar seruan mereka minta tolong pada ayat yang ke-13. Ia pun bertindak membebaskan mereka dari belenggu dosa.
Gambaran yang kedua, ayat 17 sampai 22, memaparkan orang yang sakit karena berdosa dan hampir mati. Asosiasi penyakit dengan dosa sangat kuat dalam pemahaman orang pada zaman purba. Memang tidak semua penyakit bisa langsung dihubungkan pada perbuatan dosa tertentu. Namun, akar penderitaan maupun akar kepahitan dari manusia adalah dosa. Seperti penyakit menggerogoti tubuh dan melumpuhkan aktivitas manusia, demikian dosa menggerogoti iman seseorang. Saat sakit dan tidak berdaya, berbagai ketakutan muncul. Maka doa menjadi penting. Doa minta kesembuhan sekaligus pengampunan dosa merupakan kesadaran akan ketidakberdayaan diri sekaligus kepercayaan pada belas kasih Allah. Allah memang peduli pada orang yang menderita. Saat seruan minta tolong dipanjatkan, Dia, Tuhan, mendengar dan menyelamatkan. Terdapat pada ayat yang 19. Ada satu pertanyaan untuk kita semuanya. Apakah Anda sedang dibelenggu dosa tertentu? Bagai penyakit yang melemahkan daya tahan kerohanian Anda, datanglah kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Karya salib Kristus akan memerdekakan kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.